Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya juga sahabat kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari sekiranya ini program studi manajemen magister rendah rumah sakit Universitas Anggabuana YPKP Bandung akan mempresentasikan fraud, konflik kepentingan dan budaya organisasi untuk syarat ketika basis kontemporer. Ya, penyimpangan operasional utama di PT Medika Nusantara, pemberian suap atau komisi alokasi dana ilegal untuk penjabat rumah sakit guna memenangkan proyek. Terus pengaturan tender, itu penentuan pemenang tender telah diatur secara tertutup sebelum proses resmi. Nah, praktek inflasi harga alat kesehatan hingga 40% dan manipulasi biaya pelatihan. Penyembunyian audit. Laporan audit internal ditutupi oleh manajemen agar tidak merusak reputasi. Karakteristik toksikutor, pembenaran pimpinan direktur utama menganggap praktik sulap sebagai kebiasaan bisnis yang wajar. Lemahnya tune at the top, manajemen puncak gagal memberikan norma etika dan keteladanan. Normalisasi penyimpangan itu pelanggaran etika dianggap sebagai strategi bertahan bisnis. Fungsi whistleblower adalah kasus terungkap murni berkat keberanian pelaporan independen. Jadi, ringkasan kerusakan sistemik itu adalah sistem pengadaan dan budaya organisasi yang merusak penyebab pemborosan keuangan publik, penurunan kualitas alokasi rumah sakit, serta paparan risiko hukum yang mengancam kelangsungan bisnis PT Medika Nusantara, di mana anatomi Diamond pada PT Medika Nusantara itu ada tracer, kesamaan, opportunity, peluang, simulasi, rasionalisasi, dan capability, itu ada empat. Yang pertama, pressure tekanan itu target penjualan agresif. Terus peluang itu ada celah pengendalian internal, rasionalisasi itu adalah normalisasi suap atau komisi, kemampuan atau capability itu dianggap itu kekuasaan atau akses direct. Kemudian pelanggaran prinsip corporate governance itu ada 5. Yang pertama, transparansi, penyembunyian laporan audit, accountability, kegagalan internal control, responsibility, pelanggaran regulasi anti korupsi, independence, itu intervensi kesepakatan tertutup, dan fairness itu diskriminasi persaingan usaha. Kemudian standar internasional ISO menurut whistleblowing dan dampak ESG. ISO 37001 anti bribery itu disebut sistem anti penyuapan, di mana PT Medika Nusantara gagal menerapkan kriteria tersebut. Yang pertama, ketidaksediaan due diligence terhadap pejabat publik atau pihak ketiga. Ketiadaan fungsi kepatuhan anti penyuapan yang independen. Dan tidak ada kontrol keuangan dan non-keuangan yang memadai. Whistleblowing system (PBS) disebut mekanisme pelaporan pelanggaran menjadi satu-satunya instrumen yang berhasil mengungkap fraud. Disebutkan menunjukkan pentingnya saluran pengaduan yang aman dan rahasia, perlunya perlindungan mutlak bagi pelapor, dan keharusan penanganan laporan oleh pihak ketiga independen. Dan KPS itu ancaman keberlanjutan perusahaan. Governance atau kehancuran total standar etika dan kepatuhan. Sosial, publik dirugikan akibatnya biaya pelayanan kesehatan yang mahal dan risiko mutualitas yang menurun.
environmental atau risiko pengelolaan limbah dan alat kesehatan yang terabaikan. Kemudian RCA atau root cause analysis, kerusakan sistemik itu terbagi menjadi 4: leadership, culture, control, dan compliance. Di mana leadership itu tuh tune at the top, yang dimana direksi melakukan pemelenggaraan terhadap suatu pembiaran konflik kepentingan internal dan penutupan laporan audit oleh manajemen. Dengan kultur budaya permisif etika itu ada pembiaran praktik ilegal secara sistemik, ketiadaan nilai integritas dalam bekerja, dan ketakutan karyawan untuk melapor. Di mana ada kontrol atau pengendalian internal yang aman, itu ketiadaan pemisah tugas, audit internal yang berada di bawah intervensi, dan celah manipulasi pada proses standar. Compliance atau absensi fungsi kepatuhan itu ada ketiadaan unit kepatuhan, tidak ada pedomannya atau ISO 37001 dan yang namanya Diligent Meta dan profil matriks risiko bisnis perusahaan itu terbagi menjadi 5, di mana kategori risikonya ada tingkat risikonya dan deskripsi dampak potensial dan mitigasi strategis. Di mana kategori risiko hukum itu sangat tingkat risikonya tinggi, itu ancaman tuntutan terhadap pidana korupsi, denda finansial, dan penyitaan aset. Mitigasi strateginya pendampingan hukum dan pemenahan kepatuhan total, di mana risiko reputasi itu tingkat risikonya tinggi, terus anjloknya kepercayaan rumah sakit, pemerintah, dan publik. Mitigasi strategisnya transparansi, audit, dan deklarasi zero tolerance, di mana risiko kepatuhan sangat tinggi, sanksi blacklist pengadaan barang atau jasa publik, sertifikasi ISO 37881 anti bribery, di mana risiko operasional sangat tinggi, pembatalan kontrak kerjasama dan disrupsi pengadaan alkas, di mana procurement dan pemisahan fungsi wewenang. Risiko keuangan sangat tinggi, biaya litigasi, denda hukum, dan hilangnya potensi pendapatan. Mitigasi strategis audit keuangan forensik independen. Roadmap reformasi tata kelola dalam 24 bulan itu ada 3 tahap. Ada 5 tahap, sorry. Dan tahap pertama 0 sampai 13 itu ada inisiasi dan penanganan kritis. Di mana tahap 2 itu 3 sampai 6 bulan itu ada pembangunan fondasi. Di tahap ketiga itu 6 sampai 12 bulan di mana digitalisasi dan kontrol. Kemudian tahap keempat 12 sampai 18 bulan sertifikasi standar, dan tahap kelima itu 18 sampai 24 bulan di mana itu ada keberlanjutan dan ESG. Kesimpulan analisisnya adalah kesimpulan utamanya fraud sistemik itu merupakan kecurangan di PT Medika Nusantara, merupakan akumulasi dari budaya permisif, konflik kepentingan, dan tiada pengendalian internal. Kemudian kegagalan kepemimpinan, kompromi etika dari direksi ataupun buruk menghancurkan fondasi kepatuhan perusahaan, dan peran whistleblower itu merupakan kasus pembuktian bahwa WBS adalah tahanan terakhir dalam pembongkaran kecurangan yang ditutupi manajemen. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan suaranya agak berbingung ya. Terima kasih. Saya Hamdi Rizky Amdani, pamit undur diri.